Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal CPNS 2021 tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK bagian Pancasila. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton videonya sampai selesai supaya kalian berhasil mengikuti soal CPNS dengan baik dan benar. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu yang pertama, siapakah yang memberikan usulan tentang dasar negara Pancasila? Jawabannya ada 5. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subadjo. B. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. C. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. D. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subadjo. E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subadjo. Nah, jawaban yang benar adalah, kita lihat jawaban yang benarnya. Kita lihat jadi hitamkan. Nah, jawaban yang benarnya adalah bukan ini. Nah, ini kita hitamkan. Putih. Jawaban yang benarnya yaitu yang memberikan usulan tentang dasar negara Pancasila adalah Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah C, yang ini, Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selanjutnya kita ke nomor 2. Hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal: A. 17 Agustus, B. 1 Juni, C. 1 Oktober, D. 30 September, E. 18 Oktober. Jawabannya adalah, kita lihat. Nah, ini udah ada. Jawabannya adalah B, yaitu hari lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Yang ketiga, Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Dr. KRT Rajiman Widyo-Diningrat, D. Soekarno, E. RP Suroso. Dan jawaban yang benar adalah, kita lihat, udah. Nah, udah ada. Kita hitamkan. Nah, ini jawabannya adalah E. Wakil Ketua BPUPKI yang merupakan orang Indonesia adalah RP Suroso. Selanjutnya nomor 4, sila di Piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila ke. Nah, sebelum Pancasila, dasar negara kita itu diusulkan yaitu Piagam Jakarta. Nah, perbedaan Piagam Jakarta dan Pancasila hanya terdapat pada satu sila dan merupakan diubah dari Piagam Jakartanya, yaitu sila, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya. Jadi sila yang berubah di Piagam Jakarta menjadi ke Pancasila itu hanya sila ke-1 yaitu D. Sila di dalam Piagam Jakarta yang mengalami perubahan adalah sila pertama. Kalau gak salah itu sila yang pertama di Piagam Jakarta itu ada ketentuan untuk mengikuti syariat-syariat Islam yang berlaku. Nah, kebetulan Indonesia adalah negara dengan beberapa agama, maka sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 5. Berikut ini merupakan anggota Panitia 9 kecuali A. Haji Agus Salim, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Sutadjo Karto Hardikusumo, E. Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan jawabannya adalah, kita lihat. Nah, ini jawabannya. Kunci jawabannya adalah D. Sutadjo Karto Hardikusumo. Yang merupakan anggota Panitia 9 adalah Sutarjo Hartodikusumo. Sutarjo Hartodikusumo merupakan anggota dari Panitia 9. Selanjutnya nomor 6. Nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawaan dan pendukungan nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara menunjukkan Pancasila bersifat A. Idealis, B. Realitas, C. Objektif, D. Normatif, E. Universal. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C.
Nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada pembawaan dan pendukungan nilai Pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara, menunjukkan bahwa Pancasila bersifat objektif. Berarti jawabannya adalah objektif. Sifat Pancasila objektif ketika Pancasila itu pada pembawaan dan pendukungan nilai Pancasila itu tersendiri. Nomor 7, Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Disebut dimensi A. Universal, B. Idealitas, C. Realitas, D. Normatif, E. Idealitas. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu realitas. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat, sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan, dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Disebut dengan dimensi realitas. 8. Di bawah ini yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dalam Pancasila ialah A. Mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti golongan tertentu, B. Bersekolah di universitas ternama mancanegara, B. Bekerja menjadi TKI, D. Menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama, E. Melakukan demo disertai pengerusakan karena tuntutan tidak dikabulkan. Ini udah jelas jawabannya, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan tanpa membeda-bedakan suku, ras, maupun agama. Kita lihat jawabannya. Udah jelas jawabannya D, tentu saja D. Kita ke nomor 9. Pancasila merupakan filosofi Grundslag yang berarti Pancasila A. Sumber dari kehidupan berbangsa, B. Sumber undang-undang, C. Sumber keputusan, D. Sumber hukum, E. Sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya yaitu kunci jawabannya adalah E. Pancasila merupakan filosofi C. Grundslag yang berarti Pancasila sumber dari segala sumber hukum. Nomor 10. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka, menunjukkan Pancasila sebagai A. Jati diri bangsa Indonesia, B. Ideologi bangsa dan negara Indonesia, C. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, D. Suatu sistem, E. Dasar filsafat negara. Jawabannya adalah A, yaitu jati diri bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai asli dan berkembang di Indonesia sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nomor 11. Bergotong royong dan saling menjaga kerukunan hidup bermasyarakat adalah salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Pragmatis, B. Instrumental, C. Dasar, D. Dinamis, E. Praktis. Jawabannya adalah E. Praktis. Nilai praktis adalah nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari yang menandakan adanya nilai dasar atau instrumental masih hidup di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Nomor 12. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studi di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perilaku yang tidak menyenangkan, berbalut rasis yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu pada sila ke A, yaitu 1, B2, C3, D4, dan E5. Kayaknya jawabannya adalah yang kelima. Kita lihat. Ternyata bukan. Jawabannya adalah yang kedua. Perilaku rasis sangat bertentangan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, khususnya pada sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, keadilan. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tentang kemanusiaan. Yang ke-13, baru-baru ini terjadi operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota yang mengejutkan publik. Saat dibawa ke gedung merah putih KPK, para tersangka yang menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK malah melemparkan senyum dan melambaikan tangan seolah tak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila sila ke A5, B4, C3, D2, dan E1. Kita lihat jawabannya adalah yang
kedua, yaitu tindak korupsi dan tidak ada rasa malu melakukannya adalah pelanggaran yang sangat berat terhadap nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila kedua. Jawabannya adalah D, yaitu sila kedua. Nomor 14 adalah menghargai perbedaan yang terdapat dalam masyarakat seperti perbedaan suku, ras, pandangan, maupun kepercayaan adalah bentuk dari pengamalan Pancasila pada sila ke-1, 2, 3, 4, atau 5. Jawabannya adalah B, yaitu sila kedua. Masih sama dengan yang barusan. Kita lihat. Ini jawabannya. Salah satu butir yang terdapat dalam sila kedua Pancasila adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nomor 15. Terjadinya demonstrasi besar-besaran di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang disertai dengan aksi persekusi, pengerusakan, dan penjarahan di kantor pemerintahan adalah wujud penerapan penyampaian suara publik di muka umum yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A5, B4, C3, D2, dan E1. Jawabannya adalah jawabannya B4. Jadi itu sila keempat, yaitu kegiatan demonstrasi yang disertai dengan persekusi dan pengerusakan adalah kegiatan yang tidak mencerminkan suatu tindakan yang berlandasan demokrasi. Hal itu tentunya sangat bertentangan dengan sila keempat. Oke, itulah dia latihan soal CPNS 2021 tes wawasan kebangsaan atau TKW bagian Pancasila. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.